Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Tauhid, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai menjelaskan pembahasan bab ke-56. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, bab ke-57, babun an-nahyu an sabbir rih, bab larangan mencela ar-rih, mencela angin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya merupakan satu hal yang kita maklumi bersama bahwa angin merupakan salah satu di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mentakdirkan berhembusnya angin sesuai dengan yang diinginkan olehnya Subhanahu wa taala. Dan angin kadang-kadang arahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud arah datangnya. Ada angin yang berhembus dari barat, ada angin berhembus dari timur, ada angin yang berhembus dari utara, dan ada angin yang berhembus dari selatan. Bahkan sebagaimana kita maklumi, kadang-kadang angin tersebut berhembus tidak dari arah tepat dari 4 arah angin ini. Dan begitu juga dengan pergerakannya, kecepatannya, ketinggian dan rendahnya, ini juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa dan kehendaknya. Bahkan juga angin ini tatkala dihembuskan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan beberapa manfaat. Namun di sisi lain, angin ini juga kadang-kadang menyebabkan beberapa hal mudarat. Ya. Jadi kadang-kadang angin tersebut berhembus sebagaimana dahulu dijelaskan oleh orang-orang tua kita dahulu, ada angin yang berhembus tujuannya untuk agar terjadi pembuahan dari satu buah dengan buah yang lain, sehingga hembusan angin yang tidak terlalu kencang itu menerbangkan bunga-bunga dari bunga tumbuhan jantan sehingga terjadi pembuahan. Ya. Begitu juga dengan jenis-jenis yang lain. Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Bahkan kita meyakini bahwa sekalipun semua orang bersatu, sekalipun semua orang berkumpul untuk mengarahkan angin atau untuk menciptakan angin dan mengarahkan angin sebagaimana mereka inginkan, maka tidak akan pernah mereka mampu melakukannya. Jadi ia berhembus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Arahnya juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan tujuannya juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ada semua pepatah disebutkan dalam pepatah Arab, ya. Tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Mereka menyebutkan bahwa terkait dengan hembusan angin ini tidak tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya, tidak sesuai dengan diinginkan oleh seorang nakoda. Ya, kadang-kadang angin tersebut diinginkan berhembus dari barat mengarah ke timur, kira-kira tiba-tiba
pergerakan angin tersebut, berhembusnya angin tersebut malah dari mana? Dari timur mengarah ke barat, ya. Karenanya ini hal yang insyaallah kita maklumi bersama bahwa angin yang menakdirkannya, yang mengarahkannya dan menentukannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam syariat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karena ini terkait dengan perbuatan Allah. Berkaitan dengan dia yang melakukannya sesuai dengan kehendak yang dimiliki olehnya Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mencelanya. Karena tatkala kita mencelanya, hakikatnya kita mencela yang menggerakkannya. Tatkala kita mencelanya, maka hakikatnya kita mencela yang mengaturnya. Tatkala kita mencelanya, maka hakikatnya kita mencela yang menghendakinya. Karenanya dalam pembahasan yang disebutkan oleh beliau di bab 57 ini, babun an-nahyu an sabbir rih. Bab larangan mencela angin. Beliau bawakan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbur riha." Janganlah kalian mencela angin. Janganlah kalian mencela angin. Sekalipun mungkin angin tersebut berhembus dengan kencang, mendatangkan kerusakan dan sebagainya, Nabi SAW bersabda, "La tasubbur riha." Jangan kalian mencela apa? Mencela angin. Dan ini merupakan fi'il nahi atau kata kerja yang menunjukkan kepada larangan. Yang para ulama mengatakan bahwa hukum asal larangan dalam agama kita adalah haram. Ya, hukum asal larangan dalam agama kita adalah haram. Maka tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela angin, berarti konsekuensinya yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwa mencelanya merupakan perkara yang diharamkan dalam syariat. Ya, mencelanya merupakan perkara yang diharamkan oleh syariat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitum ma takrahun." Dan apabila kalian melihat dari angin apa yang kalian tidak sukai. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah kadang-kadang mengirim angin tersebut untuk akhirnya ditakdirkan karena sebab angin tersebut terjadi kerusakan. Terjadi bencana. Ya, pepohonan bertumbangan, ya, rumah berterbangan dan sebagainya. Maka ini angin yang dihembuskan atau yang berhembus mendatangkan apa? Mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu di antara umat yang menentang dakwah Nabi yang diutus kepada mereka, Allah SWT binasakan dengan apa? Dengan angin, yaitu umat Nabi Hud. Ya, kaum Ad, wa ila adin akhahum Huda. Ya, kaum Ad yang Allah SWT utus kepada mereka Nabi Hud. Mereka menentang Nabi Hud. Mereka tidak mau beriman dengan Nabi Hud. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki tubuh yang kuat dan besar. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Maka Allah SWT kirimkan kepada mereka sesuatu yang hakikatnya lembut. Sesuatu yang hakikatnya berhembus dan kita tidak mengetahui berkaitan dengan hakikat daripada zat angin ini. Maka Allah hembuskan angin kepada mereka yang disifati angin tersebut sarsaran atiyah. Angin yang berhembus sangat kencang dan angin yang sangat dingin. Dia berhembus sangat kencang dan sangat dingin sekali. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah bahwa angin ini berhembus selama berapa? 7 malam 8 hari. Berhembus secara terus-menerus. Sangat kencang, mengeluarkan suara yang menakutkan, kemudian sangat dingin. Sehingga Allah SWT sifati setelah dihembuskan dengan kencang ini, ya Allah SWT menyebutkan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya, kaum Nabi Hud yang memiliki tubuh besar, memiliki tubuh yang kuat, bahkan berbangga dengan kekuatan postur tubuh mereka. Bahkan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Akhirnya mereka bergelimpangan mati, bagaikan pohon-pohon kurma yang sudah lapuk, sudah bertumbangan. Ini yang diceritakan oleh Allah SWT. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita arahan, bimbingan jika kita melihat terkait dengan angin ini apa yang menakutkan kita, apa yang mengkhawatirkan kita. Tatkala ia berhembus sangat kencang, ia berhembus sangat kencang. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqulu," ucapkan oleh kalian,
Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala kita melihat hembusan angin begitu kencang, mengkhawatirkan, menakutkan, bahkan mungkin kita sudah melihat mulai ada pohon-pohon yang patah dahannya, bertumbangan dan sebagainya, maka Nabi SAW perintahkan kita membaca doa ini. Ya Allah, ya Tuhanku, inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini. Ya, kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini. Karena kita tahu bahwa sebagaimana disebutkan tadi, angin itu tatkala ditakdirkan berhembus, kadang-kadang sifatnya mendatangkan kebaikan, kadang-kadang sifatnya mendatangkan apa? Keburukan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kiranya angin yang berhembus ini mendatangkan apa? Kebaikan. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang dibawa olehnya. Ya, kebaikan apa yang dibawa olehnya. Seperti misalnya sebagaimana kita sebutkan tadi, angin yang berhembus tujuannya adalah untuk terjadinya pembuahan dari buah-buah, dari tanaman-tanaman para petani. Bahkan kadang-kadang angin tersebut tatkala berhembus memunculkan semerbak harum. Ya, semerbak harum. Jadi kita meminta kepada Allah SWT agar kiranya Allah SWT anugerahkan kepada kita kebaikan angin, kemudian kebaikan yang ada padanya. Kemudian wa khairi ma umirat bihi, dan kami memohon kebaikan dari apa yang diperintahkan dari angin ini. Jadi subhanallah, kita meminta kebaikan dari jenisnya, kita meminta kebaikan dari apa yang ada di dalamnya, dan kita meminta kepada Allah kebaikan tatkala angin tersebut dikirim oleh Allah SWT untuk tujuan yang baik. Kemudian wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa? Angin ini. Keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan untuk apa ia diperintahkan. Ini doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Dan kita teringat ya dengan doa yang pernah kita kaji tatkala kita berbicara tentang masalah hujan. Hujan itu adalah nikmat. Hujan adalah nikmat. Ya, hujan adalah nikmat. Namun tatkala hujan tadi sudah semakin apa? Semakin deras, yang kadang-kadang mendatangkan musibah, bencana seperti banjir bandang, banjir di sana sini. Maka tatkala hujan sangat deras, kita diperintahkan oleh syariat untuk berlindung dari keburukan hujan ini. Karena disebutkan dalam riwayat yang pernah kita kaji, suatu hari tatkala Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba datang seorang apa? Badui. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal. Ya Rasulullah, harta kami binasa. Ternak-ternak kami pada bermatian ya Rasulullah. Karena sudah lama tidak turun hujan. Maka berdoalah ya Rasulullah kepada kami, untuk kami, agar kiranya Allah menurunkan apa? Hujan. Kekeringan di mana-mana. Semuanya bermatian. Tanaman kami semuanya mati karena tidak ada air. Peternakan kami juga demikian. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sembari meminta kepada Allah agar kiranya Allah menurunkan apa? Hujan. Maka para sahabat yang hadir sholat Jumat di masjid kala itu mengatakan bahwa sebelum Nabi SAW menurunkan tangannya, ya, sebelum Nabi SAW menurunkan tangannya, maka kami sudah melihat gumpalan-gumpalan awan datang dari Gunung Salah. Ya, datang dari Gunung Salah, ya. Kami melihat kemudian menyebar dan turun apa? Hujan. Demi Allah, kata sahabat yang menceritakan, kami pulang ke rumah kami, ya, kesulitan. Karena apa? Karena hujan sangat deras. Kemudian sahabat yang menceritakan ini mengatakan bahwa 1 pekan, 1 minggu kami tidak melihat matahari. Jadi 1 minggu full turun hujan deras. Sehingga yang terjadi adalah banjir di mana-mana. Sehingga Jumat depannya, tatkala Nabi SAW sedang berkhutbah, maka seorang Arab Badui lagi datang kepada Rasulullah. Para sahabat mengatakan, kami tidak tahu apakah dia orang yang kemarin atau orang lainnya. Ya. Namun dia mengatakan, ya Rasulullah, ternak kami pada bermatian, tanaman kami pada bermatian, bukan karena kekeringan sekarang, tapi kebanjiran. Apakah Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Allah, hentikan hujan untuk kami? Tidak.
Nabi tidak mengatakan demikian. Karena hukum asal atau asal daripada air hujan adalah nikmat. Ya, nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat untuk kami dan jangan turunkan hujan yang mendatangkan apa? Mudarat untuk kami. Allahumma alaika bil kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah, turunkan hujan di pegunungan, di lembah-lembah, wa manabitis syajar, dan tempat-tempat yang penuh dengan pohon-pohon yang bisa menyerap apa? Menyerap air. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini semua mengaitkan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan ketentuan yang Allah takdirkan, dia tidak boleh mencelanya. Dia tidak boleh apa? Mencelanya. Karena kalau ia mencela sesuatu yang Allah takdirkan, sama saja ia mencela siapa? Allah yang mentakdirkan tersebut. Sama Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di sini, contoh misal kita melihat ada sebuah bangunan atau sebuah istana, kemudian kita mengatakan istana ini jelek sekali. Bangunannya ini tidak cocok seperti ini. Padahal kita tidak langsung menyalahkan insinyur yang membangunnya. Kita tidak menyalahkan tukang yang membangunnya. Akan tapi tatkala kita mengatakan bangunan jelek, hakikatnya kita sedang mencela siapa? Insinyurnya. Kita sedang mencela tukangnya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala takdirkan angin berhembus tersebut, Allah Subhanahu wa taala takdirkan hujan, maka hakikatnya dia yang menakdirkan itu. Tatkala kita melihat sesuatu mungkin pada ketentuan yang ditentukan oleh Allah tidak sesuai dengan kita, maka jangan kita mencelanya. Karena kalau kita mencelanya, hakikatnya kita mencela yang menentukan dia. Sama seperti panas, hujan. Kadang-kadang memang lisan kita ini susah untuk dijaga. Ya, turun hujan yang mengatakan hujan-hujan terus. Hujan saja. Bosan gitu ya. Subhanallah para ikhwah. Ini ketentuan Allah yang tidak boleh kita ucapkan demikian. Ya. Akan tapi Nabi ajarkan, kalau melihat sesuatu yang ditakdirkan Allah tidak sesuai, bagi kita, maka kita berdoa. Dan meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah yang terkandung dalam bab ini, yang pertama, an-nahyu an sabbirri. Dari hadis ini kita memahami bahwa kita sebagai seorang muslim dilarang mencela apa? Mencela angin. Tidak boleh mencela angin. Haram hukumnya ya. Haram hukumnya mencela angin. Karena yang menentukan dan yang mentakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-irsyad ilal kalamin nafi'i idza ra'a al-insanu ma yakrah. Di sini ada bimbingan kepada perkataan yang baik kalau seandainya seorang manusia melihat sesuatu yang ia benci. Nabi SAW mengarahkan kepada ucapan yang baik. Ya, lisan kita ini hendaknya selalu berkata dengan perkataan yang baik. Tatkala melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Bukan hanya berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan berkaitan dengan hujan, berkaitan dengan panas, berkaitan dengan dingin, berkaitan dengan angin. Karena ini semua ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Kita sudah kaji pada pertemuan sebelumnya, Nabi bersabda, "La tasubud dahra, fa inna ma'ana dahru." Jangan kalian mencela masa. Jangan kalian mencela masa. Aku adalah masa, kata Allah, karena akulah yang menentukannya, akulah yang mentakdirkannya. Ini sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Bahkan bimbingan untuk berkata yang baik bukan hanya dalam poin-poin ini saja. Tatkala kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai, usahakan yang muncul dari lisan kita, yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Contoh, misal kita melihat dari anak kita sesuatu yang tidak kita sukai. Kita melihat dari istri kita sesuatu yang tidak kita sukai. Kita melihat dari suami kita sesuatu yang tidak kita sukai. Kita melihat dari teman kita sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Kita lihat dari kerabat kita sesuatu yang tidak kita sukai. Mungkin yang membuat kita kesal, membuat kita marah. Nabi SAW selalu katakan, jangan ucapkan perkataan yang tidak baik. Ucapkan perkataan yang baik. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian berdoa buruk untuk diri kalian. Jangan berdoa buruk untuk harta kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk keluarga kalian.
Maksudnya apa? Kadang-kadang dalam kehidupan, tatkala kita melihat sesuatu yang membuat kita kesal dari anak kita kadang-kadang mengucapkan sumpah serapah. Ya, kita marah, kita tanpa kita sadari, keluar dari mulut kita ucapan apa? Ucapan buruk. Nabi SAW ingatkan, jangan sampai, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan yang muncul dari lisan kalian ini, saat keluarnya itu adalah saat waktu mustajab. Saat waktu apa? Mustajab. Sehingga tatkala ucapan itu keluar di saat waktu mustajab, apa yang terjadi? Diaminkan oleh malaikat sehingga akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya tatkala kita melihat sesuatu yang mungkin membuat kita kesal berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan istri atau suami atau anak dan sebagainya, ucapkan apa? Doa. Semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Ucapkan ucapan yang baik. Jangan tatkala marah kita langsung mengatakan laknatullahi alaik, laknat Allah atasmu. Ya. Kau ini memang anak durhaka, kan gitu. Kau ini memang istri tak bisa diatur. Ya akhirnya kata malaikat amin. Kita juga yang pening. Susah diatur sampai kita berpisah dengan kematian, susah diatur karena kita yang mendoakannya. Kita yang mendoakannya. Jadi doakan yang baik, ya. Marah sekali katakan semoga kita katakan semoga engkau menjadi istri yang saleh. Amin kata malaikat, berubah seketika. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan sesuatu? Innama amru idza arada ayyaqula lahu kun fayakun. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-irsyad ilal kalamin nafi idza ra'al insan ma yakrah. Dalam hadis ini ada bimbingan ucapan yang bermanfaat, ucapan yang baik tatkala seorang melihat sesuatu yang tidak ia sukai, khususnya berkaitan dengan angin. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak paham, tidak hafal kalimat dalam bahasa Arab, ya sebutkan dalam bahasa apa? Indonesia. Berlindung, meminta kebaikan daripada angin yang sedang berhembus tersebut dan berlindung dari keburukannya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, al-irsyadu ila annaha ma'murah. Kita diberi bimbingan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa angin itu tunduk kepada perintah. Jadi dia berhembus karena perintah Allah. Dia tidak berhembus juga karena perintah Allah. Kecepatannya, tinggi, rendahnya, karena kadang-kadang kita lihat angin itu berhembus di atas. Di bawah tidak ada. Kadang-kadang angin berhembus di bawah, di atas tidak ada. Kadang-kadang angin berhembus berputar. Yang disebut dengan angin apa? Puting beliung, ada angin apa lagi? Diberi nama oleh manusia dengan nama-nama yang berbeda-beda. Dalam hadis ini kita memahami annaha ma'murah. Angin ini tatkala berhembus dan bergerak sebagaimana kita lihat dan kita saksikan, baik kecepatannya, baik rendah tingginya, baik arahnya, dia diperintah. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin itu berhembus bukan atas kemauan dirinya sendiri, tapi Allah yang memerintahkannya untuk berhembus. Dan kecepatannya yang mengatur dan menentukan juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat. Kadang-kadang angin tersebut Masya Allah tatkala berhembus membuat hati kita senang, ya, berhembus dengan tenang, membuat cuaca dingin, tapi kadang-kadang memang mengkhawatirkan. Ya, memang mengkhawatirkan. Kadang-kadang angin bergerak itu dengan suara. Ada suaranya, ya, ada suaranya. Karenanya kita yakin dan sangat paham dengan hadis ini bahwa dia diperintah. Karenanya kita mengatakan berlindung kepada Allah dari keburukan yang ia diperintahkan untuknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarr. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa angin itu kadang-kadang dikirim oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan, kadang-kadang untuk keburukan. Ya, kadang-kadang untuk kebaikan, kadang-kadang untuk apa? Keburukan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Intinya, ya sebagai seorang hamba, dia tidak boleh menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mencelanya. Dia harus menjadi seorang hamba yang pasrah terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan yang berkaitan dengan kauni, berkaitan dengan ketentuan kauniyah, alam. Ya, contoh misalnya berkaitan dengan angin, berkaitan dengan panas, berkaitan dengan hujan, berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Kita istislam, berserah diri kepada ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Karena kita hamba, kita tidak mampu menolak apapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga beliau mengatakan kita juga harus tunduk, berserah diri kepada ketentuan syar'i. Tatkala Allah nyuruh kamu sholat, tunduk, sholat. Tatkala Allah nyuruh kamu puasa, tunduk ya, puasa. Karena kita adalah seorang hamba. Jadi tunduk dalam umur al-kauniyah dan tunduk dalam umur syar'iyah. Tunduk pada ketentuan alam yang ditentukan oleh Allah. Inilah perbedaan seorang muslim. Antara perbedaan seorang muslim dengan orang kafir. Kita tidak pernah mencela cuaca, kita tidak pernah mencela angin, kita tidak pernah mencela panas, dingin, hujan dan sebagainya. Kita tunduk kepada ketentuan Allah. Yang diperintahkan kalau kita melihat sesuatu yang buruk, maka kita meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Kalaupun terjadi keburukan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka kita juga sabar. Kita istislam, kita berserah diri kepada Allah SWT. Begitu juga kita harus berserah diri kepada Allah dalam perkara yang berkaitan dengan syariah. Semua hukum yang ada dalam Quran, semua hukum yang ada dalam hadis berkaitan dengan syariat, maka kita berserah diri. Karenanya kita disebut muslim, seorang hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk bab ke-58. Babun qaulullah ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Surat Ali Imran ayat 154. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bawakan, tidak ada judulnya, beliau bawakan langsung firman Allah yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 154. Kita bacakan dari awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Allah menceritakan tentang perang Uhud. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan. Allah menurunkan kepada kamu amanah, keamanan atau ketentraman. Apa bentuk keamanan dan ketentraman yang Allah turunkan kepada para sahabat di saat mereka berduka cita, di saat mereka menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka? Bahkan disebutkan mereka saat itu mengalami hal yang sangat berat yang di perang Uhud. Terbunuh dari mereka 70 orang dan mayoritas mereka terluka. Allah turunkan kepada mereka amanah. Allah turunkan kepada mereka keamanan. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketentraman, ketenangan. Apa yang Allah turunkan? Yang Allah turunkan adalah nu'asa. Yang Allah turunkan adalah apa? Sifat kantuk, mengantuk. Jadi di saat berperang, di saat mereka terluka, di saat mereka khawatir dengan pasukan musuh, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kantuk kepada mereka sehingga mereka mengantuk. Para sahabat mengantuk. Sampai disebutkan oleh Abu Talha, di saat saya sedang khawatir, sedang takut karena pergerakan musuh sangat mengkhawatirkan yang mereka saksikan. Di saat saya sedang bersiap siaga di barisan pertempuran, maka tiba-tiba saya ngantuk. Ya, kondisi seperti itu mungkin orang yang takut sulit dikatakan bisa apa? Bisa ngantuk. Maka Abu Talha mengatakan, aku sedang pegang senjataku. Berkali-kali pedangku apa? Jatuh. Berkali-kali pedangku jatuh, aku ambil. Jatuh lagi aku ambil. Ngantuk, sengantuk-ngantuknya.
Bahkan ada sahabat mengatakan, saya lihat semua pasukan yang sedang bersaf itu, semuanya pada ngantuk. Semuanya pada ngantuk. Sehingga Imam Ibnu Katsir tatkala mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan, an-nu'asu fil qital minallah wa fis salah minasyaitan. Beliau menukilkan perkataan sebagian ulama bahwa kantuk di medan jihad itu dari Allah datangnya. Tapi mengantuk dalam salat datangnya dari syaitan. Ya. Jadi tidak semua ngantuk datang dari Allah. Dari Allah ini. Enggak, bukan. Kalau dari jihad datangnya dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau dalam salat datangnya dari syaitan. Ya, datangnya dari syaitan. Karena para ikhwah, mereka ngantuk. Mereka ngantuk. Tapi ngantuk yang datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak perlu dilawan karena memang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi kalau ngantuk di saat ibadah yang lainnya, ya dilawan, bukan malah diikuti. Seperti ngantuk tadi sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Karena sholat Jumat sering kita ingatkan merupakan kondisi yang nikmat sekali orang tidur. Tidur. Ya. Ini dari syaitan. Ya, kalau dikatakan nggak ngantuk, mungkin kondisi-kondisi tertentu dan sebagainya. Tapi kalau ngantuk itu masih manusiawi. Tapi dilawan. Jangan malah ngantuk. Biasa Jumat itu ngantuk, dia masuk masjid, dia lihat mana posisi yang enak. Ini bahaya ya. Mana posisi yang enak? Oh, di pinggir sana. Wah, ini enak, nyaman nih. Kalau ngantuk nanti nggak susah, nggak ke sana kemari gitu. Jangan, harus dilawan. Ya, harus dilawan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan demikian, "Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum." Di mana rasa kantuk itu meliputi segolongan dari kamu. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Namun sebagian kelompok yang lainnya tidak ngantuk. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ini orang munafik. Orang munafik. Kemudian karena kecemasan mereka disebutkan oleh Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka ya yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Jadi ada prasangka orang-orang jahiliyah, prasangka orang kafir. Itu yang ada pada diri sebagian kelompok yang tidak Allah SWT timpakan rasa ngantuk kepada mereka. Yaqulun hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Jadi tatkala kemarin sempat kita singgung rapat antara Nabi dengan kaum muslimin, perang harus dilakukan perang kota atau di luar, sehingga akhirnya Nabi putuskan perang di luar kota. Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, prasangka nanti akan disebutkan oleh beliau, zannal jahiliyah, prasangka yang buruk. Prasangka orang jahiliyah. Panjang beliau akan sebutkan di sini contoh yang disinggung oleh beliau. Tatkala musuh Islam semuanya bersatu untuk menghabisi kaum muslimin. Muncul prasangka, orang-orang yang ragu mengatakan Islam gak akan menang. Ini prasangka apa? Jahiliyah. Yang muncul di hati orang-orang munafik. Coba lihat di perang Ahzab, di perang Khandaq. Di saat 10.000 pasukan sekutu datang ke kota Madinah untuk menghabisi Nabi dan kaum muslimin. Jumlah pasukan ini, 10.000 ini, kalau dibandingkan dengan semua penduduk Madinah, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, maka 10.000 ini jauh lebih besar. Nabi hanya berhasil mengumpulkan pasukan saat itu untuk menghalang pasukan itu. Berjumlah 4.000 pasukan. Sedangkan sekutu datang dalam jumlah berapa? 10.000. Sehingga Nabi SAW membangun apa? Parit. Membangun parit untuk menghadang laju gerakan pasukan. Karena kalau dilawan, bahaya. Secara hitung-hitungan strategi perang, ini tidak mungkin bisa dilawan.
Maka Nabi perintahkan para sahabat untuk menggali apa? Menggali parit. Setiap 10 sahabat harus menggali sekian kali sekian, lebar dan panjangnya, dan harus selesai dengan target sekian. Sehingga akhirnya dalam kondisi, waktu itu musim dingin ya, musim dingin, makanan kurang, mereka tidak punya budak yang bisa membantu mereka, akhirnya para sahabat terjun untuk menggali. Bahkan Nabi SAW terjun juga, masuk di salah satu di antara kelompok yang harus menggali, sebagaimana yang sudah disepakati bersama. Tiba-tiba, para sahabat mendapati sebongkah batu besar, yang tidak bisa mereka pecahkan. Dan itu berada di jalur parit. Berada di jalur parit. Yang tidak mau harus dipecahkan ini. Mereka sudah lemah datang para Rasul. Ada batu yang tidak bisa dipecahkan ya Rasulullah. Maka Nabi turun, beliau SAW membaca bismillah, takbir, kemudian beliau pukul dengan lembing beliau, mengeluarkan apa? Percikan api. Batu yang sangat keras. Mercikan api. Kemudian mengatakan Allahu Akbar, kata Rasulullah. Sesungguhnya dari tempatku ini, saya melihat kekaisaran Persia. Maksudnya kita akan taklukkan kekaisaran apa? Persia. Kemudian beliau pukul yang kedua, memercikkan kembali apa? Api. Kemudian Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Dari tempatku ini terlihat kepadaku kekaisaran Romawi. Kita akan taklukkan kekaisaran Romawi. Kemudian Nabi pukulkan yang ketiga, memercikkan api. Kemudian Nabi mengatakan, saya melihat istana-istana Yaman. Yaman akan kita taklukkan. Kemudian Nabi pukul yang keempat, hancur lebur. Apa orang beriman kala itu mendengar informasi ini? Janji besar akan Allah berikan kepada kita. Tapi orang munafik prasangkanya beda. Ya, masa iya kata mereka. Ya, kala itu bertepatan Bani Quraidah, musuh Yahudi yang ada dalam kota Madinah, mengkhianati perjanjian. Sehingga disebutkan oleh Allah, rasa takut mereka itu menyesak sampai ke kerongkongan. Ini rasa takut gimana luar biasa ini diceritakan oleh Allah. Sehingga para ikhwah, orang munafik berkata seperti ini. Muhammad menjanjikan kita akan melakukan Persia dan Romawi. Sekarang buang hajat saja harus bawa senjata. Cerita, Persia akan kita taklukkan, Romawi kita taklukkan, kita akan mengalahkan negeri Yaman. Ini buang hajat saja, BAB, buang air kecil, harus bawa senjata, itu pun takutnya luar biasa. Prasangka. Maka sebagian orang munafik mengatakan, hari inilah Islam, Muhammad, sahabatnya, habis. Ini prasangka jahiliyah. Seorang mukmin tidak boleh bersangka demikian. Karena Allah SWT berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal. Allah akan menangkan agama ini. Sekalipun semua orang berusaha untuk menghabiskan agama ini, kita yakin Allah pasti akan menangkan agama ini. Karena kalau ada di antara kita berpikir, nggak mungkin Islam menang. Perbaiki iman deh. Perbaiki akidahnya. Islam pasti akan menang. Janji siapa? Kalau kita menyangka tidak seperti ini, berarti hati kita, iman kita telah terkotori dengan istilah Allah, dhannal jahiliyah. Prasangka orang-orang apa? Jahiliyah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Bapak maju? Bapak yang maju. Baik, sebelum kita lanjutkan program kita seperti biasanya, ini prasangka yang harus dihilangkan. Dan nanti akan kita jelaskan, kadang-kadang kita menyangka gini. Tatkala Allah SWT uji kita dengan keburukan, prasangka kita buruk terhadap Allah. Ini harus diperbaiki. Kenapa Allah uji saya? Kenapa? Kenapa si fulan? Si fulan itu yang nggak rajin sholat, kok kayaknya lancar aja hidup. Kok saya yang rajin sholat seperti ini? Bahkan ada perasaan kayaknya Tuhan salah ini dalam menentukan. Nah, tidak. Ya. Allah menentukan sesuai dengan kehendaknya dan Allah inginkan untuk Anda kebaikan. Anda saja yang tidak tahu. Anda saja yang tidak sadar. Karenanya prasangka-prasangka ini harus dibuang. Harus dibuang. Ini prasangka jahiliyah. Ini prasangka orang munafik. Ini prasangka orang kafir. Orang beriman tidak ada prasangka seperti ini. Ya, orang beriman selalu berprasangka dengan prasangka baik terhadap semua ketentuan Allah. Baik untuk dirinya maupun untuk saudara-saudaranya. Dia selalu berprasangka apa? Baik. Kenapa Allah SWT tidak bela
kaum muslimin yang ada di Gaza, di Palestina. Padahal mereka Islam. Sedangkan itu orang Yahudi berada di atas kekafiran. Mereka beragama, agama yang tidak benar. Tapi kenapa Allah tidak bela, tidak turunkan dan sebagainya? Tidak turunkan pembelaan malaikat dan sebagainya. Kenapa di perang Uhud Nabi SAW tidak dikirimkan oleh Allah Jibril yang dengan sayap luar biasa sehingga Jibril membantai mereka orang kafir semua. Kenapa tidak seperti itu? Ini prasangka-prasangka harus dibuang. Kita berprasangka baik kepada ketentuan siapa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga ada faedahnya. Insyaallah bab 58 ini akan kita lanjutkan syarah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Silakan.